kalau bukan karena cintanya kepadaku, ia tidak akan membiarkan aku terus ibadah seperti ini, dan dia tidak akan membuat engkau tidur sepanjang malam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbahu lisanahu dakhala min ay abwabil jannati sya'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Allah bangunkan kita dari tidur kita, kemudian Allah berikan kita kekuatan untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Perlu kita yakini bersama bahwa kehadiran kita di majelis ini mutlak karena cintanya Allah kepada kita, bukan karena kekuatan kita, bukan juga karena dekatnya kita dengan masjid, atau bukan juga dengan kesehatan yang kita miliki. Banyak orang yang lebih sehat dari kita, dia mampu mendaki gunung yang ribuan kilometer tingginya, namun untuk menginjakkan kaki di tangga masjid yang hanya 3 tangga, dia tidak mampu. Banyak orang yang mampu berjalan maraton sekian kilometer, tetapi tidak semua orang mampu berjalan ke masjid walaupun rumahnya dekat dengan masjid. Sekali lagi, ini mutlak karena cintanya Allah kepada kita. Oleh karena perlu kita syukuri bersama, sehingga Allah terus berikan nikmat kepada kita untuk beribadah kepadanya. Salah satu di antara tanda-tanda orang yang Allah kasih hidayah, yang pertama, dia menginginkan agar istiqomah dalam kebaikan, enggak setengah-setengah dalam melaksanakan kebaikan itu sendiri. Kemudian makin taat makin nikmat dia rasa, makin taat makin nikmat dia rasa, makin taat makin nikmat dia rasakan. Kemudian yang ketiga, dengan ibadah yang ada justru ia merasa kurang, sehingga ia ingin tambah lagi. Contoh, kalaulah hari ini saya melaksanakan sholat subuh, enggak cukup hanya dengan subuh saja, ingin nambah yang lainnya, ingin zikir dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, sedikit kejelekan yang dia lakukan membuat dirinya menyesal atas perbuatan yang pernah ia buat. Apalagi kalau banyak,
sedikit saja kejelekan yang dia buat membuat dia menyesal sehingga dia istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sabirin salam kita aturkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, ada seorang yang hidup di zaman tabi'in, namanya Atta rahimahullah. Suatu ketika ada tawanan perang atau hamba sahaya yang dijual di pasar. Orang-orang mengatakan bahwa ini budak telah gila, sehingga budak-budak tadi dijuallah di pasar dengan harga yang begitu murah. Tak lama kemudian Atta pun pergi ke pasar dan dia lihat ada budak-budak sedang dijual di sana. Singkatnya, Atta pun membeli salah satu budak atau hamba sahaya yang dianggap gila oleh tuannya tadi. Begitu dia beli, hamba sahaya tadi disuruh membawa barang-barang yang dibeli oleh Atta rahimahullah. Sampainya di rumah, budak atau hamba sahaya tadi diberikan satu ruangan khusus untuk dia munajat kepada Allah, bahkan untuk merasakan aktivitas ibadah lainnya. Di malam hari, budak pun bangun sholat tahajud atau sholat qiyamul lail dan sholat-sholat lainnya. Begitu seterusnya. Pada suatu malam, si hamba saya tadi bangun, kemudian dia sholat begitu panjang. Di akhir sholat dia berdoa. Salah satu lafaz doa yang dia ucapkan yang kurang lebih artinya, ya Allah, demi cintamu kepadaku. Kalimat demi cintamu kepadaku membuat Atta rahimahullah terperanjat bangun. Kemudian dia menegur hamba saya tadi, wahai fulan, kenapa engkau berdoa dengan kata-kata demi cintamu kepadaku? Maka hamba saya tadi mengatakan, Tuhan, kalau bukan karena cintanya kepadaku, ia tidak akan membiarkan aku terus ibadah seperti ini, dan dia tidak akan membuat engkau tidur sepanjang malam. Artinya apa? Saya bisa laksanakan ibadah seperti ini murni karena cinta Allah kepada saya, bukan karena cinta saya kepada Allah. Coba kalau kita ingin hitung-hitung, berapa persen sih cinta kita kepada Allah? Dalam hati kita berapa persen? Sedikit diuji saja sudah ngeluh, betul? Sedikit diuji sudah ngeluh. Ada masalah, mundur. Dalam satu perkumpulan masalah dengan kawan, mundur. Kita nggak ingat firman Allah, nggak ingat perintah Allah. Bila engkau tidak tegur sapa kurang lebih 3 hari, ibadahmu tidak akan jadi. Namun ini terjadi karena kita tidak ingat apa yang Allah perintahkan kepada kita, tetapi kita lebih ingat pada kesalahan yang dibuat oleh kawan dan saudara kita. Ini terjadi. Kaum muslimin, jadi ini murni karena cintanya Allah kepada kita. Karena cintanya Allah kepada kita. Oleh karenanya Mas kalian, kita ingin istiqomah dalam cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba, maka orang-orang yang dulu benci kepada kita akan jadi cinta. Bila satu orang hamba dicintai oleh Allah, maka Allah umumkan pada para malaikat, wahai malaikatku, sesungguhnya aku sangat mencintainya. Maka aku umumkan pada malaikat yang lain bahwa kamu juga mencintainya. Akhirnya malaikat mengumumkan tentang cinta Allah kepada seluruh makhluk. Akhirnya orang-orang yang dulu benci menjadi cinta kepadanya. Contoh, dulu kita kalau diajak ngaji paling nggak suka, betul? Diajak sholat nggak suka, diajak itu nggak suka, kita marah-marah kadang-kadang. Tetapi begitu kita sadar bahwa asbab beliau ngajak-ngajak saya jadi taat seperti ini,
maka kita kembali cinta kepadanya. Buktinya apa? Ini adalah salah satu bukti betapa Allah akan merubah kebencian menjadi cinta dalam sebuah kebaikan. Oleh karena itu, jangan pernah sungkan, jangan malu-malu, jangan segan-segan ajak orang berbuat baik, karena di balik ajakan kebaikan itu ada cinta Allah untuk kita sekalian. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berada di masjid saat ini murni karena cinta Allah kepada kita. Ada satu orang yang Allah berikan kekayaan kepadanya, kemudian dia infakkan harta bendanya dengan penuh royal. Ini juga bukti cinta Allah kepada kita. Kaum muslimin, bedanya kita dengan sahabat itu sedikit. Kalau sahabat-sahabat Nabi dulu ditawarkan kekayaan, dia nggak mau jadi orang kaya. Kalau kita nggak ditawarkan, pengen kaya. Bedanya apa? Kalau sahabat-sahabat nggak pengen kaya, tapi Allah jadikan dia orang kaya. Kenapa? Karena Allah tahu ini kalau si fulan kaya, maslahatnya luar biasa. Tetapi saat ini kita ingin kaya, tapi Allah nggak inginkan kita kaya. Kenapa? Mungkin kalau kita kaya banyak mudaratnya, sehingga uang bukan habis untuk infak, tapi habis untuk yang lain-lainnya. Bahkan maaf teman sekalian, yang banyak booking sana booking sini kan orang-orang kaya, ya kan? Itu artinya apa teman sekalian? Di saat kita ingin kaya, Allah nggak inginkan kita jadi kaya. Kenapa? Allah tahu mudaratnya, ini kalau jadi kaya bahaya nih. Mending biasa-biasa saja. Tapi sahabat nggak ingin kaya, Allah jadikan dia orang kaya. Satu contoh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau seorang sahabat yang kaya luar biasa. Di saat Nabi tawarkan kepadanya untuk mengorbankan harta benda di jalan Allah, Abu Bakar pulang ke rumahnya, dia ambil seluruh harta bendanya, hatta sehingga jarum yang sudah patah pun diambil, diberikan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya aku korbankan semua untuk agama Allah. Habis seluruhnya. Tetapi Allah punya kehendak, dia harus jadi orang kaya. Besoknya ibu sekalian mendapat laba dan keuntungan berlipat-lipat dari apa yang telah dia sedekahkan kemarin. Artinya, nih kalau Abu Bakar kaya, ada maslahatnya untuk agama. Contoh kedua, Abdurrahman bin Auf, seorang yang sangat kaya di zaman baginda Nabi. Satu ketika Nabi mengumumkan senari nama-nama ahli surga dari 10 orang yang awal-awal masuk surga dari kalangan sahabat, dicatat namanya dari Rasulullah. Nabi tahu nama sahabat fulan namanya sudah ada. Inilah 10 orang pertama yang wajib masuk surga. Subhanallah, semoga kita masuk dalamnya. Amin. Namun di catatan ke-10 ada nama Abdurrahman bin Auf. Di catatannya ke-10. Kira-kira kalau kita tercatat sebagai ahli surga di urutan ke-10, senang apa enggak kira-kira? Senang. Abdurrahman bin Auf malah menyesal. Ya Allah, kenapa kok saya berada di urutan terakhir? Kenapa tidak di urutan pertama saja? Apa sebabnya? Maka sebab dia pikir, enggak juga nyambung dalam pikirannya. Dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sebabnya sehingga aku termasuk dalam golongan terakhir termasuk surga? Maka Nabi katakan, engkau begitu lama dalam hisab karena kekayaan. Singkatnya, ia pun infakkan seluruh harta bendanya kepada Rasulullah, 70 ekor onta, ditambah hal yang lainnya diberikan kepada Rasul seluruhnya, sehingga enggak tersisa sedikit pun. Yang sisa hanya 10 dinar uang dirham saat itu. Yang sisanya 10 dinar. Itulah asli yang dia miliki. Semuanya dihabiskan. Begitu sudah habis di mas kalian, beliau sudah punya usaha lagi, uangnya tinggal 10 dinar.
Karena memang dia seorang pengusaha. Ini 10 dinar akan saya belikan kurma yang sekiranya kurma ini nggak laku dijual di Madinah. Kira-kira ada nggak pedagang seperti itu? Pengen beli benda yang tak laku. Ada nggak kira-kira orang di Banyumas nih, saya belanja yang nggak laku ada? Begitu. Dia pergi beli. Yang beli apa? Kurma muda yang kering. Itu yang dibelinya. Seluruh kurma muda yang ada di Madinah yang kering diborongnya oleh oleh Abdurrahman bin Auf dengan harapan supaya orang nggak ada yang beli. Cukuplah aku nikmati sendiri, kalau ada orang minta aku kasih. Begitu. Singkatnya jemaah sekalian, pada hari ketiga salah satu desa di Madinah ditimpa oleh Allah dengan sebuah ujian. Diuji oleh Allah dengan satu ujian penyakit. Apa penyakitnya? Penyakitnya adalah penyakit kolera, bahasa itu kolera, atau sakit perut. Sakit perut yang buat orang muntaber pada saat itu. Saking banyaknya orang yang sakit, maka masing-masing orang datang ke dokter. Datang ke dokter, tanya tentang obatnya, ini apa, ini obatnya apa, begitu. Maka rata-rata dokter mengatakan obatnya ini adalah kurma muda yang kering. Akhirnya orang-orang yang tadi sakit mencari kurma muda seluruh Madinah nggak jumpa. Bahkan nggak sampai situ, ke Mekah pun nggak jumpa. Akhirnya ada seorang dokter katakan, kalau kamu ingin cari kurma muda, kamu cari di pinggiran Masjid Nabawi. Ada orang yang memborong kurma muda. Akhirnya pergilah orang-orang ke samping Masjid Nabawi. Dia belikan kurma muda tadi ke Abdurrahman bin Auf dengan harga yang berapapun harga dia siap beli, asal penyakitnya sembuh. Singkatnya jemaah sekalian, dari modal yang 10 dirham berlipat ganda jadi 1000 bahkan jutaan dirham, kaya lagi pada saat yang bersamaan. Kenapa ini terjadi jemaah sekalian? Abdurrahman bin Auf inginnya miskin, betul? Tetapi Allah inginkan dia jadi orang kaya. Kenapa? Allah tahu maslahatnya. Kalau dia kaya ini bagus ini, semua bisa dia laksanakan, zakatnya terbayar, sosialnya ke tetangga, kiri kanan oke, pembangunan, perusahaan dan jihad pun dia dibiayai semuanya. Tahu maslahatnya. Nah, kira kalau kita jadi orang kaya, masalahnya seperti itu nggak kira-kira? Wallahu a'lam. Jangankan yang lain, bahkan dimasukkan saudara sendiri pun nggak dapat tawaran dari kekayaan kita. Betul? Ada kadang-kadang ayahnya kaya, kakaknya kaya, dia nggak dapat bagian apa-apa. Dia hanya cerita, saya punya abang kaya, dia di sana punya ini, kamu kok begini? Ya, dia mau ceritakan abangnya pelit nggak mungkin, tetap dia akan agungkan abangnya. Tiba-tiba mas, saya punya tetangga dia kaya, dia biasa ini, nggak mungkin dia akan jelekkan tetangganya, walaupun tidak pernah sampai harta itu kepadanya. Kaum muslimin Allah, oleh karenanya masa lihat kita punya kehendak, tapi kehendak Allah lah yang pasti. Kaum muslimin Allah, kembali kita kepada cintanya Allah pada kita. Jadi bukti Allah cinta pada seorang hamba, dikasih kekuatan untuk berbuat kebaikan demi kebaikan dan kebaikan. Dan Allah Maha tahu hamba ini cocoknya jadi apa dan bagaimana. Yang jelas sama sekalian, seluruhnya kita yang sekalian yang Allah inginkan bagaimana karena seluruh umat manusia selamat dari nerakanya Allah dan masuk surga, itu Allah inginkan. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, di mana Allah katakan wallahu yad'u ila daris salam, sesungguhnya Allah selalu mengajak hamba-hambanya kepada jalan-jalan keselamatan. Selalu Allah ajak kita wallahu yad'u ila daris salam. Allah selalu mengajak kita lagi dan lagi Allah ajak kita kepada darus salam, jalan keselamatannya, surganya Allah. Ada orang yang lalai luar biasa, diingatkan oleh dari yang bencana, itu artinya Allah ingatkan nih, kamu kalau begini akan selamat. Ada orang yang kaya, lebih besar bakhil, minta ampun, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba terjadi ini, peringatan dari Allah, besok kamu nggak usah begini lagi. Kaum muslimin, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin tidak ada yang salah.
Semuanya jadi benar di hadapan Allah. Satu ketika ada seorang hamba Allah bernazar, saya ingin sedekah kepada orang yang pertama kali lewat di hadapan saya nanti malam. Waktu itu gelap. Dia duduk di pojok jalan, di pinggir jalan dia duduk. Tiba-tiba ada satu orang wanita lewat. Diambilnya tangga wanita tadi, diberikan uang segebok, kasih, pergi. Besok pagi lepas sholat subuh orang ribut. Tadi malam ada orang kaya yang sedekah pada seorang wanita pelacur. Oh, hati dia, ya Allah, itu sedekah saya, salah dong saya. Nah, dia merasa salah. Akhirnya dia katakan, besok aku ingin sedekah lagi. Akhirnya besok malam dia duduk lagi di jalan yang sama. Tiba-tiba lewat satu orang laki-laki yang dia tidak kenal. Dia ambil tangan laki-laki itu, diberikannya uang satu gebel. Besok ada kabar lagi bahwa tadi malam seorang perampok dapat sedekah. Dia ingat lagi, Allah, itu sedekah saya, jatuh seorang perampok. Besok aku sedekah lagi, semoga tidak salah. Akhirnya besok malam duduk lagi di situ. Datang satu orang laki-laki, diambil tangannya, dikasih uang untuk dibawa lagi. Besok pagi dapat kabar bahwa ada orang paling kaya di kampung itu dapat sedekah dari seseorang. Kaum muslimin rahimahullah, dalam hati dia, ya Allah, sedekahku yang pertama jatuh ke tangan seorang pelacur. Sedekahku yang kedua jatuh ke tangan seorang perampok. Dan sedekahku yang ketiga jatuh pada orang yang sangat kaya. Dia menyesal. Tapi pada malam berikutnya Allah berikan wahyu, Allah berikan mimpi kepadanya bahwa si pelacur tadi taubat kepada Allah karena sedekahnya. Oh, enggak melacur saja, aku dikasih rezeki oleh Allah. Akhirnya dia taubat. Si perampok juga begitu, enggak merampok saja, Allah kasih rezeki kepada saya begini. Akhirnya dia taubat. Yang kaya emang orangnya bakhil, medit, bin apa rasanya, luar biasa. Asbab dapat sedekah itu, akhirnya esoknya dia taubat kepada Allah, dan semua orang di kampung itu dia berikan sedekah. Artinya apa? Masalah tidak ada yang keliru. Semua bisa jadi asbab kebaikan bila dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, hadirnya kita di sini mutlak karena cintanya Allah kepada kita, bukan karena kita, tapi murni karena cintanya Allah kepada kita. Nah, tadi di awal kita sampaikan, orang ciri dapat hidayah dari Allah, makin dia berbuat baik, makin kurang rasanya kebaikan itu dia buat. Ini kurang. Habis sholat subuh, pingin nambah lagi, pingin zikir lagi, ini lagi. Bahkan kalau kita sadar, jemaah akan janji Allah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di majelis, entah dengan ceramah, entah ngaji, entah zikir, sampai terbit matahari, kemudian habis itu dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat yang disebut isra, atau yang disebut dengan awal duha, untuk Imam Syafi'i awal duha, maka Allah akan berikan kepadanya pahala haji dan umrah yang mabrur. Pahala haji dan umrah yang mabrur. Tapi jangan lagi nanti gini, habis ini Bapak Ibu etikaf sambil terbit matahari sholat 2 rakaat, besok nggak haji. Jangan. Ditanya udah haji belum? Pak, sudah. Kemarin saya etikaf di masjid sampai terbit matahari, saya sholat 4 rakaat. Katanya dapat pahala haji dan umrah yang mabrur. Iya, itu pahalanya, bukan hajinya. Dapat pahala haji dan umrah yang mabrur. Tapi jemaah sekalian, sekali lagi, karena kelalaian kita, kadang kita sering lupakan hal-hal ini. Kalau kita pulang jam 6 lewat 10 menit kan nggak salah. Toh belum ada apa-apa juga di rumah.
istri belum buat kopi juga, belum ada apa-apa di rumah, sempatkan diri untuk kita sholat isyraq minimal 2 rakaat, syukur-syukur bisa 4 rakaat. Kaum muslimin, ini cinta Allah kepada kita. Oleh karenanya ayo kita terus melakukan hal-hal yang menurut Allah cinta kepada kita, sehingga kita pada kita kekal abadi sampai akhirat. Terakhir, Nabi katakan kalimatani, ada 2 kalimat, habibatani ila rahman. Kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim. Khafifatani 'alal lisan. Dia sangat ringan bila diucapkan oleh lisan, saqilatani fil mizan, namun sangat berat timbangannya di mizan. Ada 2 kalimat kata Nabi, kalimat ini sangat Allah cintai. Kedua, sangat ringan di lisan. Yang ketiga, berat dalam timbangan kelak di akhirat. Mana kalimat itu? Yakni subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Coba kita ucapkan 3 kali, semoga jadi berat timbangan kita kelak di akhirat. Kita mulai. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kaum muslimin, kalimat ini ringan. Tetapi seringan apapun sebuah kalimat, tanpa hidayah Allah, kita nggak mampu mengucapkannya. Siapa yang tidak hafal Allahu Akbar tapi jarang dia baca? Ada satu orang di kiri kanannya Al-Quran, ini Al-Quran, sini Quran, belakang Quran, depan Al-Quran. Walaupun kiri kanan depan belakang Al-Quran, tanpa hidayah Allah enggak akan baca Al-Quran. Lihat pada punya toko Quran kiri kanan depan belakang Al-Quran, tapi yang dibuka bukan Quran tapi WA yang dibuka, betul? Karena butuh hidayah Allah. Ada satu orang tasbih banyak tasbihnya, tapi untuk katakan subhanallah 1 kali gak mampu, karena mengucapkan subhanallah butuh hidayah Allah. Oleh karenanya sekalian, sekali lagi ayo kita terus istiqomah ya masalah, istiqomah dalam kebaikan demi kebaikan yang kita harapkan bagaimana di akhir nanti saya selalu dibimbing oleh dalam kebaikan sampai akhirnya begitu kita tinggalkan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita. Terakhir sebagai penutup ya sekalian, saat ini kita berada di penghujung bulan Safar. Penghujung bulan Safar artinya minggu akhir. Entar lagi kita akan masuki bulan Maulid. Berbicara tentang Safar ya sekalian, Safar dalam bahasanya perjalanan. Tentu yang namanya perjalanan ada yang dituju, betul? Itu perjalanan. Di saat kita menuju, tentu ada yang ditinggal. Di saat kita menuju, tentu ada yang ditinggal. Kalau Bapak sekalian ingin ke Jakarta, tujuannya adalah Jakarta, maka kita harus rela tinggalkan Batam. Rela meninggalkan apapun yang ada di Batam ini. Kita untuk mencapai tujuan ke Jakarta. Kemudian dalam hakikatnya saat ini kita sedang menuju alam yang pasti, yakni alam akhirat. Di saat kita menuju, segala sesuatu yang kita tinggal akan jadi baik bila dulu kita baik. Dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim doa kepada Allah, yang artinya kepada ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang setelah aku. Nabi Ibrahim doa, ya Allah, jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang setelah aku. Artinya apa maksudnya? Setelah kita sampai tujuan, ada yang kita tinggalkan. Baik yang kita tinggalkan, baik bicara orang. Oh, itu orang dulu begini soleh, luar biasa.
Baik yang kita lakukan, baik cerita orang nanti. Kalau kebaikan kita diceritakan oleh orang, kita sedang nggak ada, sedang meninggal dunia. Infak kita digunakan, kebaikan kita dikenang, dibicarakan, akan jadi asbab mengalir pahala ke kita. Nah, maka sekarang kita kepada kita, saya ingin jadi buah cerita yang baik atau tidak baik nanti di akhir hayat saya. Kira-kira Bapak pilih yang mana? Cerita yang baik, insya Allah. Kalau seseorang pejabat, di saat dia menjabat menuju pensiun. Setelah dia pensiun nanti akan ada pembicaraan, oh dulu asbab beliau ini. Asbab beliau tangan ini jadilah begini, begitu kan? Baik. Tapi kalau dulu justru tempatnya tidak baik, ini dulu pun asbab dia begini, begitu. Terus begitu. Artinya apa? Jadilah buah tutur yang baik. Safar, kita sedang menuju satu arah pasti, yakni akhirat yang pasti di masa depan. Dan kita juga sedang meninggalkan hal yang pasti, dunia juga pasti untuk ditinggalkan. Sedikit-sedikit dunia sudah kita tinggalkan, beransur-ansur dunia kita tinggalkan. Sekarang tinggal menuju kita ke alam sana. Oleh karenanya, sekali lagi, jadi buah tutur yang baik. Insya Allah, bila kebaikan kita lakukan hari ini, bila kelakuan yang kita wariskan hari ini, kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan hari ini, insya Allah akan jadi buah tutur yang baik bagi generasi kita yang akan datang. Semoga Allah bimbing kita semuanya sehingga makin hari kita makin baik, dan semoga Allah maafkan kesalahan kita sehingga pada akhirnya seluruh kita bersih dari dosa dan Allah matikan kita husnul khatimah. Kaum muslimin rahimahullah, demikian pengajian singkat yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama baca zikir tadi, semoga menjadi timbangan amal yang berat buat kita di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kaum muslimin, demikian pengajian singkat yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan pagi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hamba yang muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Terlebih ibunda kami ya Allah, betapa capek dan pedihnya ya Allah ketika ibu mengandung kami 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Di saat ibu melahirkan kami bertuhan nyawa bersibah darah ya Allah. Allahu Rabbana, ampuni dosa ibunda kami. Allahu Rabbana, jadilah ayah dan jadi nafkah buat kami siang dan malam. Ayah kami dicaci maki orang di sana sini sampai kami karena anaknya ya Rahman. Mohon kepada terampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bila orang tua kita telah wafat ya Allah, tolong kau lapang luaskan kuburannya ya Allah. Jadikanlah kuburan taman-taman surga, dan jadikanlah taman-taman surga ya Allah bagi kuburan orang tua kami ya Allah. Dan jangan engkau jadikan sebagai azab neraka bagi orang tua kami ya Allah. Jangan engkau siksa orang tua kami dalam kuburnya ya Allah, karena semuanya orang tua kami adalah capek dan tersiksa hatinya karena kelakuan kami semasa di dunia ya Allah. Jangan engkau siksa orang tua kami dalam kuburnya ya Allah, karena sungguh itulah siksa batinnya karena kelakuan kami ketika di dunia ya Allah. Maafkan kesalahan orang tua kami ya Allah. Allahu Rabbana, bagi orang tua kami masih hidup saat ini ya Allah, tolong kepanjangkan umur keduanya ya Allah. Mudahkan rezeki yang halal untuk keduanya ya Allah. Sehatkan jasmani rohani keduanya ya Allah. Beri kekuatan kepadanya, beri ibadah kepadamu di masa tuanya ya Allah, untuk mengabdi kepadamu di masa tuanya ya Allah. Jadikan orang-orang tua kami ya Allah orang-orang kekasihan dan engkau sayangi ya Rahman. Allahu Rabbana, ampuni pula dosa anak dan istri kami ya Allah. Ampuni pula anak dan istri kami ya Allah. Sungguh ia telah mencintai kami, ia telah menghargai kami ya Allah. Kita mohon kepadamu, jadikan anak-anak kami anak yang soleh solehah ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang taat bakti kepadamu, cinta akan sunnah nabimu, berakhlak mulia seperti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbana ya Rahman, jadikan kami panutan bagi generasi kami ya Allah. Jadikan kami panutan bagi generasi kami ya Allah. Panutan yang baik ya Allah, panutan yang kau ridhoi ya Rahman.
Allahu Rabbana, kami sadar kami hidup hanya sementara di muka bumi ini ya Rahman. Oleh karena kami mohon kepadamu ya Allah, tolong bimbing kami dengan hidayahmu ya Allah. Bimbinglah orang tua kami, bimbing anak dan istri kami, bimbing mertua ipar kami, bimbing saudara kami, bimbing tetangga kami ya Allah, bimbing orang-orang sekeliling kami ya Allah, bimbing seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat ya Allah, dan bimbing seluruh umat manusia ya Allah, agar kami selamat dunia hatta akhir ya Allah. Allahu Rabbana, bila kelak maut akan menjemput kami, maka izinkan kami untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kami ya Allah. Karena Nabi telah berjanji, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, wajiblah surga baginya ya Allah. Kami mohon kepadamu, tolong ringankan lisan kami ya Allah, untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kami ya Allah. Allahu Rabbana, mudahkan perjalanan kami menuju akhirat ya Allah, dengan ridho kepada kami. Dan bila kelak kau kumpulkan kami di mahsyar ya Allah, kumpulkan kami bersama hamba yang taat kepadamu, kumpulkan kami bersama hamba yang mutabi, hamba yang kau ridhoi ya Allah, kumpulkan kami bersama mereka semua ya Allah. Pisahkanlah kami dari orang-orang banyak dosa dan nista ya Rahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.